Bang, ada oleh-oleh untuk abang. Terletak di atas meja di rumah. Babungkus je sapu tangan. Nyo tinggal dek malaikat tu untuk abang. Apa isinya dia je? Tak tahu awak dah bang. Bang kan tak dicaliat. Berdosa ambo mencaliat. Sebab katanya untuk abang. Awak lalu jujur bininya tu pak. Kok bini apa? Lanyo kakek melaki empat tiba tu. Akhirnya 10 buah kurma itu balasannya. Bapak ibu yang mengeluarkan infak tadi untuk kesejahteraan masjid kita diganti rezekinya oleh Allah kembali dengan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Rancak nagari Gunung Malintang, Bangkalan Jogoto Baru. Deklah lama kami ingin datang. Malam kini hari hujan kita bertemu. Alhamdulillah. Lai sehat sebapak ibu-ibu. Nanti mati yo jalil. Baranaka sehat awak. Nanti mati yo. Makanya Nabi menyuruh kita aksiru zikra hazimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Lezat dalam pangkat dan kedudukan ketika mati hilang. Lezat dengan kekayaan, banyak uang, banyak harta, banyak emas, banyak kebun, ketika mati hilang. Lezat makan dan minum dengan makanan yang enak, ketika mati datang hilang. Kalau kita lah mati, sayang orang kawan lena mau nyemongian dekat kubur tu kan 3 hari. Dan awak seorang setinggal sana. Itulah yang akan kita persiapkan perbekalan untuk dibawa mati. Setelah mayat ditanamkan, ya kan, babaliklah 2 pulang. Fayarji'u isnani. Nama anak 2 babalik pulang tu ahluhu keluarga, maluhu harta, wa yabqa ma'ahu wahid. Ada tinggal dengan kamu satu, amalmu. Ini yang mau tanya orang Gunung Malintang. Ada tak orang agama Buddha siko? Orang agama Hindu? Kristen Ortodok? Orang Islam nantak semayang? Aku nan masalah anak kaya mati dia orang. Ini kasihan kita Pak. Dia rela beragama Islam tapi tidak salah. Dia mau beragama Islam tapi tidak sembahyang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ambo buat ilustrasi ya. Diganggam miko jo 5 jari rukun Islam ke 5. Indak payah awak ke Makkah dek pitih indak ada, lai Islamnya awak. Indak berzakat awak arato indak sampai, lai Islamnya awak. Ndak puasa awak dibayar sepidiah, ndak talok, lai Islamnya awak. Tapi kalau syahadat jo salat nan ditinggal, bah, ambil apen nan 2 kuah. Banyak.
Jadi orang yang tidak bersyahadat, orang yang tidak salat secara tidak langsung, dia sudah keluar dari Islam. Jadi sampailah ke kawan-kawan, ke anak-anak, ke kemanakan nanti amuah salat, ya kan? Keluar salah kalian dari Islam saja. Namanya orang tak beragama. Sebab orang Islam itu salat. Kenapa? Salat itu komunikasi dengan Allah. Awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Awak keluar di kubur nanti pak, indak basarawa, indak babaju, batilanjang le. Lain tak malu orang padusi tu ustaz, tu orang laki-laki mencaliak saya kainyo. Di akhirat orang batilanjang tu ndak tak caliak orang apa? Dek bariknya huru hara itu. Saudara melupakan sahabatnya, ibu melupakan anaknya, adik melupakan kakaknya, dia sibuk. Apakah kitab akan diterima dengan tangan kanan atau kitab diterima dengan tangan kiri? Palu hawa sehingga lutui menurut dosa seorang. Ada palu hawa sehingga liye. Ada palu hawa hilangnya kepala. Lain kata caliak yang aurat tu. Tidak. Ini itu yang tanya ada orang. Gadang hati orang laki-laki mencaliak perusi batilanjang keluar di kubur tu ustaz. Indak tak caliak itu dah pak. Memikian nasib masing-masing. Kalaulah tiba kitab, apa terima jo tangan suruh. Atulah mulai apa galak. Karena apa rajin salat wajib, rajin salat sunat, rajin bayim fa sayang jo bini. Apa li sayang bini? Ada orangnya tanpa bininya pak. Ambo kalau jo ambo basuh pak, orang sedang menampa bini tu, ambo tanpa lo lakinya tu. Sebab itu, indak tahan ambo mencaliak padusi di tangan itu. Jadi apa ubah lalaku lah, kau nampak dembo beko. Biar pandai nampak basilek ambo lawan. Iya kan? Ambo lawan kalau padusi nan ditampak. Iya kan? Orang padusi ko mabehan salero awak. Ditampanya beko tabalik kalangnya nyuagi kopi tubo manci. Pak matinya. Bu. Kini awak tabligh akbar di masjid wah di negari Gunung. Ada jamaah tadinya lah berencana nak kapai. Kironyo ada na lain nan paralu. Ndak jadinya pai. Pitih lah nyo masukan ke dalam amplop. Akatonyo kate tangganan kapai. Uni kalai kapai ni lai. Bakirim ambo cik yo. Agian kapak pengurus sedekah ambo kwa. Boleh ndak? Boleh ndak macam itu? Boleh. Ibu-ibu jo apa-apa lagai ndak taluk puasa lai. Dibayar pidiah jo piti. Boleh ndak? Boleh. Apa-apa lah pai haji, ibu-ibu lah haji. Orang tua wak dulu dek beranak banyak, ndak sempatnya naik haji. Mendaftar apa jo ibu balik, tak cabut lo nomor. Pai apa je ibu ke Makkah balik diniaan untuk amma awak jo ayah awak. Boleh tak? Boleh badal haji namanya. Ibu pulang di ladang atau di sawah. Lah tak sampai sesudah maghrib dia teh kurisi. Kece ibu ke suami dah udah gantian dan salat isya koyo. Boleh? Itu pak. Jadi apa sampai menyampailah nam meninggal salat ko pak gugur keislamannya. Sebab salat tu komunikasi awak jo Allah masing-masing. Orang nam meninggal salat putus komunikasinya jo Allah. Nasi Allah nyo makan yo, air Allah nyo minum yo, bumi Allah nyo pakai yo. Nyo tanam yo gambie di bumi Allah. Tapi nyo ndak salat. Kalau putus hubungan kita dengan Allah,
kita mudah stres, kita mudah gangguan jiwa, kita mudah menjadi gila. Karena apa? Tidak berkomunikasi dengan Allah. Jadi masalah salat kau Pak, sampailah ke anak-anak bujang awak, ke anak-anak gadi awak, dan banyak lalai. Iya kan? Nah, itu sampai. Sebab apa? Amalan salat tu kalau beres, kan awak keluar dari kubur tadi. Dipereso amalan salat kau beres, diterima amal lain. Pasti kitab diterima jo tangan suuk. Kalau jo tangan suuk Pak, itulah cerah muka Pak nanti. Kalau Pak menerima kitab jo tangan kiri, oh tidak boleh. Di dunia aku hilang pitih apa 500 triliun. Tidak ada. Tapi kalau di akhirat apa nanti menerima kitab je tangan kiri, rasailah. Lain terang ada Pak tu. Lain. Ayo itu. Beramallah nan elok-elok. Nan ke sawah ke parak jangan dikabi-kabi aja tanah orang. Kan ada orang ke sawah ke parak kau nyuali batih tanah orang. Itu babayo kerja tu Pak. Nan mangalih bareh nyo campur bareh dolok jo bareh solok. Ada ibu melakukan itu? Mengaku salah ada tak? Kalau ada berhenti le, kalau indah alhamdulillah. Bu, ada ibu nak mangalih pisau di pasar. Nan orang mangalih mau tanya. Pisau ko buatan Sungai Pua, apa kicik buatan Singapura. Ata kicu orang memali. Gadang hati apa kerana terjual mahal. Tak takana dia apa do bahasa itu dicatat dek malaikat. Kalau nan membali tu orang Palembang. Awak kan tak ada bertanya di pasar tu, nyo kembali apa orang mah. Kan ada kan? Ana membeli pisau tu orang Palembang, nyo bawa ke kampungnya, nyo tak kicu. Nanti kama kapak cari alamatnya, ke minta maaf ke nyo. Awak nak tahu? Muanya kok ke mengicu awak ditanya orang ke belanja tu sedonyo. Di mana kampung pak? Kampung ambo di Sungai Lilin. Bab itu ambo ke mengicu apa mengalih wah. Nanti boleh jaleh alamat pak ambo. Itu semuanya tidak akan mungkin. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, itu baru pemanasan. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Takhlis Gunung Melintang. Kecamatannya Pengkalan Kota Baru kok? Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Wali Negari, Bapak Ketua Bamus, Ketua Kan, Sagalo Niniak Mama, nan Baurek Baka Tunggang, nan Babatang Badahan Rampak, Barantiang Badaun Rimbun, babungo babuah labe, makanan anak kemanakan. Ambo doan sadonyo sehat walafiat. Nan kita hormati alim ulama cadik pandai, ulama nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua. Mudah-mudahan alim ulama kita atau muda nagari Gunung Melintang diberi kesehatan oleh Allah. Yang tidak kalah pentingnya kita hormati ibu-ibu. Di negari awak ada beberapa komunitas ibu-ibu kok. Yang paling besar organisasinya, bajunya sama seluruh Indonesia, namanya BKMT. Badan Kontak Majelis Taklim, itu seragam bajunya seluruh Indonesia. Yang kedua ada BMT, Majelis Taklim. Ada lagi ibu-ibu dari Muhammadiyah, namanya Ibu-Ibu Asyiyah. Ada kesatuan ibu-ibu lagi yang suaminya masih dinas di kepolisian, namanya Ibu-Ibu Bayangkari.
Ada ibu-ibu lagi yang suaminya jadi ASN atau pegawai negeri, alun pensiun, itu namanya ibu-ibu PKK. Dan sadonyo itu pakai ketua PKK, ketua Aisyah, ketua Wirid Yasin, ya kan? Termasuk ambo hormati ketua Julo-Julo. Nama ngumpuan pitih. Bajulo-julonya, si ada pek dahulu, si ada pek kemudian. Ambo bapasan cie saja. Ada orang dapat julo-julo pertama, kau pak? Orang 22 banyaknya. Kan 21 lah kanyo bayi itu sudah tu. Hanya pindah tengah malam. Ya kan? Larinya sudah menerima tu. Itu uangnya tidak akan berkah. Ibu-ibu, ado nanta ambo hormati malam kini. Mudah-mudahan tak adonya, siko. Siapa tu Ustaz? Orang nang karajo di PT Budanir. Ado? Nang Budanir tu lah itu Pak. Apa indah-indah saya? Budanir tu Badan Usaha Dana Rentenir. Walaupun dah itu namanya, tapi apa memperanaan PT. Berarti apa sinan kerajo. Bapak salangan PT sampai meminta bayinya 6. Atau di PT Budanir namanya kerajo tu. Badan Usaha Dana Rentenir. Akan hancur ekonomi nantinya. Karena apa? Riba tu dikutuk oleh Allah. Hancurkan riba, suburkan sedekah. Nah, ibu-ibu bundo kanduang kasadonyo limpape rumah nan gadang ube jarih pelarai damam sidingin tanpa di kapalo urang panggalak jago lalo kok lapa kami tampe minta nasi ko awi tampe minum air ambam puru aluang bunian panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang ibu-ibu batinggang satitik minyak dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan sagantang bareh di tanah kanyang lah orang sapangkalannya kok tak cuba je raso gulai 5 musim teraso je lamaknya kok tak makan di raso nasi ampe tahun hilang lapa je kan atulah ibu-ibu bapak. Jadi apa pelihara saya ibu-ibu ko ya Pak. Jasonya banyak kawak. Ya kan? Mana nalui kuku tangan ibu-ibu jawab. Kalau apa-apa nang kapara alai sama tu mah. Tapi kalau apa nang kerajo di kantor kasa tangan ibu-ibu lah. Bab itu nya mengiliang lado, marameh kerambi, mengutir bawang, ya kan? Banyak kerajonya. Nah. Paginya mencuci baju, ya kan? Kemudian tengah hari melipik baju, lah sore beko menggosok baju. Banyak kerja ibu-ibu kau Pak. Ndak tempo-temponya. Lain tak ada Pak tu. Tu. Tungko jam berang-berang ke ibu-ibu kau, jan bongi. Jam bongi kayaknya. Kerajonya ndak bakal putusan. Walaupun tak nampak tapi tak pernah berhenti. Itulah kerajo ibu-ibu. Dan kita sabui di Minangkabau bundo. Bu. Ibu sendiri lai tahu mangko disabui bundo kanduang. Lai tahu ibu? Kalau lai laian, kalau indah-indahannya naniang. Lai atau enggak? Nah, ambo tunjukan. Ibu mangko dinamuam bundo kanduang sabo ibu na manganduang nang gadang parui banyak laki-laki serupa mboko gaya pindak menganduang dah namanya Sultan Saripado tinggi parui dari dado karena kama pai ada yang murah makan tadi kami makan setengah ampe baru iya kan. Tiba siko sudah salat maghrib kecik panitia awak makan Ustaz kama kalimat soal ai. Dia kan sudah mengaji beko kok ke makannya makan sakete. Sebab itu awaklah bergerak balik. Lah olahraga balik serupa iko ka.
Iya kan? Nang kedua makan ko bare maha kini. Iya kan? Ambo berencana Pak, iya kan? Ndak ka makan oleh manga diminum seayi ko. Sabok bare maha. Air diminum lai kanyang awak Ustaz, cubalah kanyang awak dia. Kanyang, lebih-lebih ginjal awak berasih dia. Kalau makan tu banyak rusak ginjal awak, patai, jariang. Tapi kalau air sih diminum, enggak apa-apa. Ya kan? Bu. Jadi Ristawardi pernah lalu di kandungan ibu-ibu 9 bulan 10 hari. Presiden sia saja presidennya pernah lalu dalam rahim ibu-ibu 9 bulan 10 hari. Kiai Ustadz Tuan Guru pernah lalu diparui ibu-ibu selama 9 bulan 10 hari. Mangko ibu-ibu disabui bondo kandung. Bu, ketika ibu mengandung tu, taraso nak kalau anak tu lah dia giangok menggari-garinya. Lai. Taraso ndak anak menggari dalam kandungan tu. Lai kan? Nan mulai-mulai berfungsi setelahnya dia giangok apanya? Apa nan diaktifkan Allah lu walaupun alun lai. Jadi bayi kalau lah dia giangok dalam kandungan bapak ibu nan berfungsi dulu pendengarannya, telingonya. Maka kalau istri mengandung, apa jangan badendang, ibu jangan badendang, baca Al-Quran. Saboknya danga dia anak dalam kandungan tu. Kalau awak suka badendang, jadi padendang lu anak tu nanti. Mangko ibu-ibu muda yang akan hamil lagi, ketika ananda hamil, bacalah Al-Quran. Telingonya nak mulai mendengar dulu. Nyo makan melalui atau Pak Ustaz? Melalui plasenta. Itu mangkonyo uranglah melayan anak tu ada nak dipotong dek bidan tu ada. Yo ada. Di kampung namanya tali pusik. Itu yang terhubung kepada ibunya. Makanan yang dimakan oleh ibunya dapat diserap oleh anaknya. Minuman yang diminum oleh ibunya dapat diserap. Kalau makanan nanyo makan tadi, pitih pembalinya, pitih korupsi dari suaminya, kira-kira lai sehat makanan nan masuk ke anak tadi. Indah bapak-bapak ibu. Atau engkau banyak tingkah anak kini Pak. Lebih-lebih orang yang suka korupsi itu Pak. Anaknya sekolah ke Amerika, kira ndak kuliah do sinannya menggalih narkoba karena anaknya tu tumbuh badannya tu dari makanan nan haram. Di kerajonya nan haram-haram lo. Ayahnya lah haroknya S3, S2 di luar negeri, kironya nyo agen narkoba. Jadi sagalo karajo buruk nan awak karajoan ko indak kawa bakehnya Pak kana. Pijayo tu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesuatu yang baik engkau kerjakan, maka yang baik itu akan kembali kepadamu. Yang buruk kamu kerjakan juga akan buruk dikembalikan oleh Allah. Jadi hati-hatilah bapak-bapak muda nan masih produktif, nan istri masih bisa kehamil, carilah makanan nan halal. Mandapean makanan tu pembalinya jo pitih nan halal atau. Adolah orang, ambo kan tak magian daging babi jo daging anjing kana ambo. Iyo ndak. Ndak ada awak kalau orang Islam kau nak kemagian makan anak jo daging babi Pak. Tapi pitih korupsi ada ndak? Ada. Iya kan? Pitih korupsi ada. Nyagian dia bapaknya untuk belanja istrinya.
Istrinya bikin beli makanannya lagi ke anaknya. Iya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, karena semakin berat kita banyak berbuat kesalahan, semakin payah prosesnya di akhirat nanti. Iya kan? Makin payah awak madu di akhirat tu. Yang bisa memutuskan masalah hanya Allah sendiri. Kini kitalah dia tahu dibaca setiap salat Malik Yaumiddin. Jadi di akhirat tu tak ada camat, tak ada wali negari nanti lepas. Nan mau urus akhirat tu Allah saja. Kalau di dunia ko manusia akan jadi khalifah untuk menyambung pekerjaan Allah di dunia. Iya kan? Jambatan, rumah, gedung, sekolah, siapa membuat? Manusia apa? Dengan ilmu yang diberi Allah. Tapi seluruh bangunan di akhirat, aturan di akhirat, tidak ada awak nanti lagi. Apa nak masuk surga je ibu, sanang di dalam tu. Ya kan? Tidak ada dia pergi kerja lagi. Salat siapa tidak disuruh di surga tu nanti lepas. Tidak ada disuruh salat lagi. Awak sinan tidak ada bertanam lagi, tapi menyabi panjang lagi. Menuai panjang lagi. Menyemai enggak ada. Bu, ibu masuk surga nanti wajah ibu sama jo anak gadis umur 19 tahun. Gigi ibu nalah habis tu nyo ganti di Allah jo gigi alui-alui balik. Muka ibu nalah bantu taruang bau kini dek lagai. Nanti di surga tagang balik wajah ibu tu 19 tahun. Tinggi ibu 50 meter. Kulit putih serupa Siti awak. Tak ada orang yang hitam, orang negro tu asal masuk surga nanti pak putih. Jadi nan hitam-hitam kaliang kini ko sabar sajalah. Nanti asal masuk surga putih. Ada satu lagi yang aneh. Makanan lama-lama di surga tu. Tapi awak ndak buang air. Kalau di dunia aku itu pak makanan lama-lama dimakan tarui, ndak buang air. Paling-paling 10 hari pak, berurusan apa je dokter. Tapi kalau di akhirat, kama painya makanan nan tidak berguna di badan diolah oleh Allah jadi keringat. Di kampung ambo dibasuh paluah namanya, sikoa. Lai paluah ya. Paluah nan diolah di Allah tu keluar di kulit gua. Baunya bau parfum kasturi. Ya Allah, kalau kini kan bau kambing paluah awak. Lebih-lebih kalau ndak dia pergi ke tiak Rexona. Iya kan? Bau kambing. Tapi di surga nanti bau parfum kasturi. Kalau buang air lo orang di surga tu pak, tu ada orang tukang bersihan. Apa karajo? Orang di surga tu, orang di surga tu ndak karajo leh. Bu, ibu nan paling kayo tinggal di Gunung Melintang ko, apa nan ibu lapisi jo ame? Paling cincin. Di ibu banyak piti, di orang same, di ibu 5 ame. Paling galang. Galang orang 2 meh, abiuk dia banyak piti, ibu bali 200 ame. Sehingga ibu pai beralik la teliang tu. Galang balik mana? Iya kan? Ndak temui di tangan lai, dia gih kaki galang ame. Kan itu paling tu nya. Kalau kaluang ndak mungkin yo bakal luang padusi gini lai. Entah kau ndak bajilbabnya. Sebab kaluang tu kata kuruang dalam jilbab. Nanti di surga bu, cerek di kampung ambo kumbuat namanya, piriang pinggan, cipie, galeh cangkie, meja makan tampak tidur, sadonya dibuat di Allah dari ame. Barakah hebatnya ibu di surga nanti.
Ame sadonya. Piring cangkir galih dipan. Lain tak nyorampok di orang Maliang tu Ustaz. Orang Maliang lah di neraka sadonya. Tak ada dua lah. Tak bisa keluar lah. Tak ada orang jahit lah masuk neraka sadonya. Apa rakamannya masuk surga tu? Ya kan? Apa-apa bara tinggi Pak 60 meter. Kulit putih awak sama muda saja Nabi Adam. Sama muda saja ayah awak. Sama muda saja anak awak. Indak gaik-gaik lah terus. Serupa itu saya taruh selama-lamanya. Makanya kita nak laki-laki diistimewaan lo di Allah, di awak muda setarui. Kalau muda tu ndak ada awak tengkak asam murad ke dah. Dek batuk serupa begini gua. Sakit pinggang ndak ada dah. Adik apa sehat, awak muda isteri apa masuk surga. Apa yolo. Karena apa muda, apa kuat lahir batin, nyuagi apa bini 10 lah di Allah namanya hurrun ain. Orang tua-tua menyebut bidodari. 10 masing-masing awak tu. Lain tak berang isteri awak tu Ustaz. Itulah surga bu. Di sana itu hilang iri, hilang dengki, orang salaman salama, mengucapkan salam. Karena di surga itu orang bercahaya, tidak ada lagi wajah-wajah iblis. Adolah nama tanya kami namparusi ko, lagi dia lagi lo bidadara Ustaz. Kalau suami ibu masuk neraka, ibu masuk surga, ya kan? Itu suami ibu dicarian di surga tu bidadara. Tapi cieknya, kalau 10 balang anak ibu dia, sama juga anak anjing. Cari anjing betina kan banyak lakinya. Ibu tanya ke anjing kau, nama apanya kau aja. Lebih bisa anjing tu menunjukkan nama bapak anaknya namanya tu. Tak bisa. Itu akibatnya kalau balaki banyak. Tapi kalau suami awak meninggal di dunia kau, lah sampai idah. Awak muda je baru boleh balaki balik. Nantak boleh tu memakai laki sekali 10. Tak boleh. Jadi kalau ditanya orang ibu, bu, ya kecik ibu. Mana ibu yang sayang kepada suami dan Allah? Jawabannya menurut saya yang agak tepat. Saya lebih sayang kepada Allah dengan tidak mengurangi sayang kepada suami saya. Saya lebih sayang kepada Allah dengan tidak mengurangi sayang kepada istri saya. Lebih ke Allah, indak kurang ke istri. Rasanya agak tapik jawabannya itu. Kalau dikecilkan sayang ke Allah, kok ndak terbukti bekok. Habis itu saya jawabnya, lebih ke Allah, ndak kurang ke pasangan hidup awak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi amal utama yang akan diperiksa setelah kita dikeluarkan dari kubur adalah amalan salat. Pak, ketika masih Pak Soeharto presiden, itu presiden Amerika Clinton. Anak kecil Clinton ko ke anak sekolah di Jakarta. Ambo dulu sekolah SMP. Pak presiden nang lah Pak Harto ko jo macam. Kinilah jadi presiden lombo, inyo jo presiden baru. Ya kan? Itu hebatnya Pak Harto tu Pak. Bisa jadi presiden 32 tahun. Tapi negari aman dia. Ya kan? Harga stabil. Ada menterinya nama umuman tiok sanjo di TV. Lihat kan ada Pak. Namanya Pak Armoko. Arago bawang sekilo sekian. Arago sipade sekian. Nyumuman di Armoko tu Pak. Sehingga orang Manggale tidak bisa mempermainkan harga. Itu kelebihan Pak Harto dulu. Walaupun nyo diktator, ya kan?
Nah, tapi sadonya stabilnya. Dolar tetap 2.532 tahun. Kini dolar kau pak, samini sadati berubah. Nah itu. Iya kan? Jadi sebenarnya lah hendak ada Pak Arto kau kini nilai banyak lah orang membuat status semenjak engkau ndak ada bapakku negeri ini telah kacau. Ada lu di keciannya diktator. Iya kan? Nah ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi para jemaah kaum muslimin yang saya muliakan, di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak akan pernah menemui kebahagiaan yang sebenarnya di dunia. Kenapa? Karena di dunia ini penuh dengan ujian. Belum tempat tinggal yang sebenarnya. Kalau masuk surga nanti baru ndak ada ujian. Ndak ada hutan tabaka ke sini terus Pak. Hari panen berbulan-bulan tu tabaka hutan, tabaka kota pekumbuh, ndak ada nanti terus. Ya. Karena yang mengurus semuanya Allah. Kalau dunia aku awak kena dipercaya oleh Allah. Ama urus dunia aku awak kata awak masing-masing sama. Akhirnya bertanya ambo kapak nan parokok. Boleh hendak dibuang puntuang rokok di tempat bau duit? Jawablah, boleh hendak? Hendak. Tapi masih banyak orang perokok gitu, Pak. Ba'a mengkondak dipadamkan ke masuk itu dulu. Iya kan? Tempat berwuduk itu sekarang harus bersih. Ada orang barat, Pak, jadi mu'alaf. Nyoba kawan, orang awak. Nyoba olah ke tampeknya di orang awak kok. Kira musaji di tampek itu tu indak barasia tampek berwuduknya. Kecik mu'alaf kok. Ya lah sebenarnya Islam orang siko kok. Iya kan? Kalaulah barasih tempat uduk serupa itu Pak. Karena kalau Pak pakai sendal ke memijak tempat uduk tu tinggal sendal capek. Walaupun tak ada dia tahu sinan sendal sampai di sini. Mengerti saya awak lain. Kalau di bawah sendal nyoba lulu kumuh lo nyoba lihat. Kalau di bawah rokok tu awak buang air kadang di WC itu. Maisok je dalam WC itu 2 racun dapat. Racun rokok, racun ciri. Sebab akan mairu itu. Di WC itu Pak harus dipokok hidung jo tisu, ndak jo tepuk tangan. Sebab melantun baun kotoran tu kateh balik. Atau Pak maisok lah di dalam. Ayo. Kadang-kadang orang lah S2 Pak, pandi aja. Maisok je dalam WC. Kamu pernah tu Pak, orang lah S2, kalau tinggi sekolahnya, merokok dalam WC. Kamu balik pandianya balik tu. Pak, oh Pak, ada pernah ditanya di orang perokok, kok ke Ustaz Abdul Samad, Ustaz, yo, ada ndak rokok di surga? Kami itu nampayah mah. Kok ndak ada rokok di surga itu nanti? Kamilah terbiasa merokok. Apa jawab Ustaz Samad? Dia baca surat Fussilat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang engkau inginkan di surga itu diberi. Apa yang engkau minta dia gih. Tapi apa maidui anapi rokok ko tapaso batandang ke neraka je. Kece orang nampak rokok ko. Ayai kece. Jadi nanaratinya mana di sarugo ndak ada rokok. Kalau ada rokok di sarugo tu ada luas bak. Asia tu kan berasihan. Di sini orang ndak kerja oleh. Jadi supaya janta gamang apa nan perokok rancak beranti sejak kini. Janta gamang di sarugo nanti. Tapi kalau apa ingin masuk neraka, amisok sudah tarui. Sebab mudah nanti menyalainya di neraka tu.
Indak nado pia-pia pakai minyak ada bitun saya kapi neraka tak misok lo lihat. Tapi kira-kira lai kata rasul lama rokok di neraka tu. Apinya saja 100,000 kali lebih hangat dari api yang ada di dunia. Ya kan? Hancur lebur tapi diciptakan lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setelah hangus kulit, tulang, daging mereka, diciptakan kulit yang baru, liyazuqul azab, supaya terasa azab. Jadi anang kita lakukan ibu-ibu dan bapak-bapak selama hidup di dunia ko. Kalau ada bapak dan ibu yang belum terbiasa juga sampai sekarang salat subuh berjamaah di masjid, datanglah besok pagi. Salat sunat apa sebelum subuh itu 2 rakaat, Pak. Nilai pahalanya lebih tinggi dari dunia dan segala isinya. Itu kecil Nabi. Jadi kan banyak keuntungannya kalau awak salat subuh ke masjid. Yang kedua, ibu-ibu muda. Ambo dengar di Padang ibu-ibu muda gua menjaga anak-anaknya, jaga lenak talak sekolah biko. Itu rata-rata orang jaga anak, Pak. Coba bangunkan anak itu hari akan subuh. Ikut dia salat subuh berjamaah dengan kita. Lai mungkinnya talak sekolah? Tidak. Jadi kedisiplinan menjaga waktu salat itu menghidupkan disiplin-disiplin yang lain. Kalau awak jago salat subuh, lai mungkin talak awak bekerja? Tidak. Nah jadi masalah orang talak-talak kena berang di dua samangnya pagi itu, Pak. Sebabnya sudah mengaji serupa ikut gua, hanya duduk kelapa balik pada minum lagi kedua. Iya kan? Atau tal kalau subuh talak karajo. Kini orang manekan jom pujari ko le, Pak, nak bisa mengicu lai. Kok nak mengicu aja karek jari ko kiriman ke kawan. Iya kan? Nyuakai orang gini. Jadi disiplin dalam salat semuanya kita tidak akan telat. Ya kan? Tak kata lek kerajo, tak kata lek sekolah, tak kata lek kuliah, tak kata lek. Jadi apa yang diperintah Allah itu sebenarnya kebaikan untuk kita. Ba'a mangkut sujud terakhir awak disuruh lama-lama di Allah kalau salat seorang. Kalau jadi imam jangan, Pak. Apa jadi imam salat? Sujud terakhir, apa lama-lama sujud membaca doa sadonya. Kecik jemaah, lain tak mati imam kalau lama anak. Kenapa kita disuruh sujud lama-lama? Karena di puncak ini Bapak Ibu, ada saraf, ujung saraf yang tidak sampai dipompakan darah oleh jantung ke sana. Dek tingginya. Jadi darahku kan dipompa dek jantung sampai kau tak. Iya kan? Ada saraf cie dia teh ndak sampai oksigen ke sinan. Maka kita disuruh sujud lama-lama oleh Allah. Ketika sujud lama-lama itulah darah sampai ke ujung saraf yang tidak pernah sampai kalau kita berdiri. Abara keuntungan salat tu, Pak. Tu mengkurang salat tu sehat. Karena jiwanya sanang, bangku sanang, nyoba hubungan jo Allah tarui. Ihdinas siratal mustaqim. Kutikonya duduk antara dua sujud, para rencak doanya tu, Pak. Rabbighfirli, ampunkan hamba ya Allah. Warhamni, kasihi hamba ya Allah. Wajiburni, tutui aib hamba ya Allah. Warzuqni, agi hamba rezeki ya Allah. Wahdini, tunjuki hamba ya Allah. Wa'afini, maafkan hamba ya Allah. Wa'fu anni, sehatkan hamba. Orang tak salat apabila macam itu, Pak.
Apabila nyo baca itu, kok nyo baca na di luar salat ndak diterima. Sebab salat tu kata Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Kena dulu orang gini Pak, nyo mempelajari kajian khusus tertentu. Ya kan, kalau lain ndak lupa ya Allah tu, ndak perlu rukuk tagak aja. Itu ndak betul ajaran yang seperti itu. Nabi nan dijamin masuk surga, rukuk sujudnya salat. Iya kan? Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Tak perlu awak salat rukuk tagak tu menjalih jiwa awak tahu buang jo Allah. Kalau ada guru mahajan itu Pak, jamba guru lo jo orang tu lain. Itu inyo membawa awak ke jalan sase. Bu, lah jalan kota infak tadi. Lai besi. Boleh hamba bertanya cik. Bedanya infak jo sedekah. Nya piti jo keluar mah. Bedanya. Kalau sedekah indak berpitih nawak bisa jo bersedekah. Manga senyum. Nabi ngecek tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi awak kalau sampili kariang bersedekah jo pitih, galak sepa banyak. Tapi jangan galak-galak surang di tempat nalangang. Kalau infak, nak masuk ketidiang nan dia tong kini tu infak namanya. Kan jalan tadi kan? Jangan galak saya ke kotak jalan tu. Tak visinya. Ambo tu nampak dia ambo kotak tu jalan tadi ambo karuk dompet dek layado. Iya kan? Sebab itu harus diisi. Nyo kotak infak. Tak boleh galak saya ke kotak tu tak isinya. Lama-lama galak melekik pagi. Lebih isinya. Tak. Jadi asal lalu di muka pak kotak infak tu 1,000 le kejadi isi jo kotak tu. Mangko pai ke musaji ko, iya kan? Para lu jo pitih gak 1,000 sabansai awak. Iya kan? Supaya awak satu bayi infak. Bab itu di sinan tu di siang lo di pengurus je. Infak subuh. Ba mangko diingean tu dari Nabi tu. Ba mangko bayi infak awak subuh. Baik ko waktu duha awak kok mati. Awak lebih empat subuh. Itu gunanya awak berempat subuh. Baik kau tengah hari kau mati datang malam kau berempat malam. Baik subuh kau mati. Jadi asal ada pitih Pak masuk ke musaji kotak infak tu isi jangan galak saya ke kotak tu. Nang kau beruntung apa nak ada ya kan? Nah, ini bapak-bapak ibu. Sebab kotak nyolataan sinan nah. Jaleh bana ketika masuk mah. Entah kol Arabun siang. Ya kan? Tidak nampak tu dah. Tapi orang Arabun kau banyak hatinya nan tarang Pak. Orang tarang mato hatinya nan buto. Nah, itu banyak terbalik-balik tu. Bu, ada suatu cerita yang cerita ini merupakan untuk mendekatkan kita kepada Allah. Kalau awak berinfak tadi secara logika, pitih awak ada 50.000, diimpaan 25.000, berarti tinggal lain. Logikanya itu Pak, berkurang pitih awak tu bertambah. Berkurang lah. Nya 50 tinggal 25 lain. Kurang. Itu menurut logika. Tapi cua Pak Rason 3 hari sampai hari sudah berempat. Tanpa Bapak ketahui sudah diganti oleh Allah berlipat ganda. Yang pintunya kita tidak tahu. Ambo lahacok nama Rason itu Pak. Lahacok indak sekali-sekali dah. Jadinya sesuai kalau awak diagih orang terima kasih. Yuk. Prakteknya tu terima kasih kembali. Diterima dikasih balik.
Yang dilantak seseorang. Sudah diterima tu. Dikasih sebagian. Untuk apa? Untuk jalan Allah. Musaji lah ranca Ustaz. Ada rumah tahfiz. Ada panti asuhan. Banyak lagi yang akan menerima infak. Balasannya tidak tangguang-tangguang dah bu. Ali bin Abi Talib bininya sakit. Anantaraga dia buah kurma mudo bang. Painya ke pasar. Baswo buah kurma ko. Balinya tidak bisa diago. 1 rial. Di periso dompet. Kiro karatu namo saya doanya tidak ada pitih. Pai pulang balik. Nyo suruh dek bini nyo menjual kain bekas. Ambo teraga na jo dalam mudo tu jual lah kain bekas ko pembeli. Dijual kain bekas ko serial lo dibali orang. Dapik lah nyo bali buah kurma tadi. Tapi baitunya ke membawa pulang alun 10 meter nyo berjalan ada baswo orang gaib batuak darah angoknya sasak darah nang keluar tu busuk. Nah, banyak orang lalu kemari tadi pindah do nanamuh membantu ambo do. Bantu apa yo nak? Mungkin darah nang keluar ko busuk, jajuk orang mencelik. Ali ni karena orang taat pak. Didikan Rasulullah nyo dudukan apa tu? Nyo barasihan darah jo nanah tu. Nyo tahan saya busuk. Sakit apa pak? Ambo sakit paru-paru lah manahun. Lai bau be apa jua ke baru be ambo bansai. Ndak ada pitih ke pai baru be. Jadi sakit ko ndak bau be ube dah. Lai makan apa pak? Lah 10 hari ndak makan. Itulah tambah lamah badan ko. Anang kelama dia pak. Buah kurma mudo nak. Lihat do dia li. Lai mungkin nampak dia orang kayak gitu tadi. Cieknya kain dan baju bini teragak je itu. Apa caranya pak? Mendoa li ke, ya Allah, engkau tahu istri saya memang sakit keras, tapi dia muda. Orang tua ini sakit keras lanjut usia, dia sudah uzur. Ya Allah, izinkan saya membagi ini dan sepotong saya berikan untuk orang tua ini, sepotong untuk istri saya. Nyokare de ali, nyo mendoa sehat kalah apa ko ya Allah. Nyo makan dek gaik ko pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi, ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifauka. Nyo baca doa tu, nyo makan. Indak keluar darah le do pak. Lah hebat, lah lancar napasnya. Terima kasih ya nak jadi ubek dan boj. Katanya pucuk kawa, pucuk sempelo masuk nan tawa kaguluan nan bisoj. Itu ndak doa tu do pak, tu pantun mah. Barasonya pak. De terima kasih nak. Jadi ubek dia pak rasonya. Lapang angok apa. Terima kasih ya nak. Mudah-mudahan engkau disayangi oleh Allah. Lai kata lo dapat berjalan pak. InsyaAllah nak. Istri ambo sakit lo di rumah pak. Ambo pulang lo yo. Ambo tinggal apa. Tak ba'a do nak. Tapi supaya kue tulang apa. Tinggallah nan sakare tu lai. Ya. Kalau awak Ali bah. Kalau awak Ali mati selepas leje. Iko bini dan sakit lah mana. Lah dan lagi sakare pak minta je cik leje. Tapi itu Ali pak orang taat. Ya Allah. Rasanya ini saya tinggalkan saja untuk orang tua ini. Terimalah ya Allah. Saya percaya
memang istri saya sakit. Saya percaya ya Allah, Engkau akan membantu saya dengan cara lain. Iya kan? Akhirnya Pak, nyo akhirnya kayak itu. Nyo makan dek kayak ko Bu, Pak. Begitu nyo makan, langsung taluk lari dia nyo. Nyo ndak ada terima kasih le. Cigin senyo le. Ali berdoa, ya Allah. Hanya dengan sebuah korma muda, orang tua yang sakit ini sudah Engkau sembuhkan ya Allah. Istri saya sakit pula di rumah. Yang akan saya bawa tidak ada lagi. Tapi saya yakin Engkau akan membantu saya ya Allah. Tak gontai-gontai selah langkah Ali ko menuju pulang. Ba namanya tuan nanti ko kato-kato yo. Jawab kawini beko. Iya kan? Kau dapat bini bercilalek di bibi bijak. Lah jale kainnya nang jual kelera tu ndak ada nang bawa pulang. Untung saja bininya anak Rasulullah. Ali tiba di laman, istrinya tulah duduk di kursi di teras rumah. Mukonya lah pakai bada afon, harum. Wajahnya lah berseri, ndak sakit le. Inyo lah mengecek dulu, bang. Ambo bangga punya suami serupa bang. Dalam miskin bisa membantu orang lain. Istri sakit loh. Orang nan udah bantu nan batu darah itu bukan manusia, kata ayah. Ayah itu siapa? Rasulullah. Itu malaikat yang menguji abang. Abang lulus bang. Nyoka lari tadi bang. Iyo. Kamanyo. Nyoka rumah awak bang. Manga. Membau be untuk ambo. Awe nyo. Korma mudo. Alhamdulillah bang. Saya berdoa kepada Allah. Setelah meminum obat itu, ayah karambi mudo ko sehat betul. Bang, ada oleh-oleh untuk abang. Terletak di atas meja di rumah. Babungkuh ya sapu tangan. Nyo tinggal dek malaikat tu untuk abang. Apa isinya dia je? Tak tahu awak dah bang. Bang kan tak dicaliat. Berdosa ambo mencaliat. Sebab katanya untuk abang. Awak lalu jujur bininya tu pak. Kok bini apa? Lanyo kakek melaki apa tiba tu. Akhirnya 10 buah kurma. Itu balasannya. Bapak ibu yang mengeluarkan infak tadi untuk kesejahteraan masjid kita diganti rezekinya oleh Allah kembali dengan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan Allah mempertemuan awak balik. Ko indah batamu di Gunung Malintang ko ya Allah. Pertemuanlah mbo yo jamaah ko dalam surga ya Allah. Jamaah ko rajin walaupun hari hujannya datang ya Allah. Dan masuk ke dalamnya ada yang sedang lalu ke mendengar kaji ya Allah. Masuknya ke surga ya Allah. Warana doa boleh tuan. Ya Allah, masuklah kami ke surga zado. Amin. Boleh ambo pantun je. Kama latak jalan kagugut. Dakik pasar padang luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi. Tak sabui airnya janiah. Di mana tadi pintu ibu-ibu ke masuk. Sinan lo ibu-ibu ke keluar. Lah ambo lapih jo atinan suci jo mukonan janiah. Apa ilalai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.